Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Kamil rahimakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kepada Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, serta bersalam kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Dalam kesempatan kuliah subuh kali ini kami akan sampaikan materi kuliah subuh yang berjudulkan pahala atas kesabaran kehilangan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, seorang sahabiah, sahabat perempuan. Beliau menceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah kemudian ia bersabar lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diganti dengan ganti yang lebih baik daripadanya. Hal ini dialami oleh sahabiah atau sahabat perempuan yang bernama Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah berusia 60 tahun, beliau ditinggal wafat oleh suaminya yang akrab disebut dengan Abu Salamah. Karena peperangan, Abu Salamah meninggal. Dan Ummu Salamah teringat doa yang pernah ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kami pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan beri ganti aku ganti yang lebih baik daripadanya. Ternyata setelah masa iddah Ummu Salamah habis, tidak lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah untuk melamar, meminang, memperistri Ummu Salamah yang usianya 60 tahun. Kaget tidak kepalang karena tidak pernah dibayangkan bahwa setelah kehilangan suaminya Abu Salamah menjanda sebentar selama masa iddah habis, ternyata beliau dipinang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diterimanya.
Dari kisah ini bisa diambil kesimpulan dan diambil pelajaran bahwa ketika kita terpaksa harus kehilangan sesuatu dan itu benar-benar terjadi, maka apa yang harus kita lakukan? Menanam keyakinan dalam hati kita agar meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik. Ini juga dialami oleh seorang sahabat, Abu Talha dan istri beliau. Abu Talha dan istrinya yang bernama Ummu Sulaim ini mempunyai seorang anak yang umurnya belum sampai pada usia balik, kira-kira 10 atau 11 tahun. Anak laki-laki yang bernama Talha. Suatu saat anak laki-laki Ummu Sulaim dan Abu Talha ini sakit, dan Abu Talha harus keluar rumah, harus bekerja meninggalkan rumah. Ditinggalkanlah Ummu Sulaim dan putranya Talha pada waktu itu dalam keadaan sakit. Putranya sakit, Abu Talha pergi, harus meninggalkan rumah. Tidak selang berapa lama setelah kepergian Abu Talha dari rumahnya, putranya yang bernama Talha ini meninggal dunia. Kemudian dimakamkan tanpa dihadiri oleh Abu Talha. Kemudian Ummu Sulaim, ibunya anak yang meninggal ini, berkata kepada semua orang, terlebih lagi kepada semua kerabat saudaranya, pesannya, tolong jangan pernah ada yang memberitahu Abu Talha tentang kematian anaknya. Biar aku sendiri yang langsung menceritakan kematian anak beliau. Kemudian suatu malam, pada malam hari Abu Talha tiba pulang ke rumahnya. Kemudian disambut dengan sambutan yang indah oleh Ummu Sulaim. Dan Abu Talha tanya, bagaimana kabar anak kita? Dijawab oleh Ummu Sulaim, alhamdulillah, keadaan anak kita lebih baik dari sebelumnya. Tanpa merasa curiga, Abu Talha langsung menuju tempat makan. Dan dijamulah Abu Talha, disiapkan makanan untuk makan malam. Pada waktu Abu Talha makan malam, Ummu Sulaim bertazayyun, berhias diri secantik mungkin. Dalam riwayat itu dijelaskan beliau tidak pernah berhias dandan secantik pada waktu itu. Setelah Abu Talha usai makan, mengetahui istrinya yang berdandan begitu cantiknya, akhirnya terjadilah hubungan suami istri. Setelah hubungan suami istri tersebut, Ummu Sulaim bertanya kepada Abu Talha, ya Abu Talha, suamiku, aku mau bertanya kepadamu, tolong jawab dengan jawaban terbaik. Iya, baik istriku. Apa pertanyaanmu? Bagaimana kira-kira kalau ada suatu kaum ini menitipkan suatu barang titipan kepada sebuah keluarga, yang titipan itu diberi waktu, dan sampai pada waktu yang ditentukan, lalu kaum tersebut meminta titipan itu pada keluarga tersebut. Sekarang bagaimana? Apakah keluarga yang mendapat titipan itu boleh menahan, tidak memberikan titipan tersebut? Kata Abu Talha, ya tidak boleh. Tidak boleh, harus
ikhlas tidak ikhlas, maka harus diberikan titipan itu, karena itu bukan miliknya, hanya sekedar titipan. Alhamdulillah, aku setuju wahai suamiku Abu Talha dengan jawabanmu. Sekarang aku sampaikan berita kepadamu bahwa anak kita adalah titipan Allah, dan sekarang sudah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dimakamkan oleh sanak kerabat tetangga. Faghadaba, begitu dalam hadisnya, marah Abu Talha, kurang ajar. Bahasa orang marah apa saja keluar dari mulutnya, kurang ajar kamu. Berita kabar sepenting ini tidak kau sampaikan awal aku datang, tapi engkau tunggu aku sampai junub dulu, katanya begitu. Akhirnya di pagi hari Abu Talha langsung sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan apa yang telah terjadi menimpa keluarganya. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah balik bertanya, setelah Abu Talha menceritakan awal sampai akhir, Rasulullah bertanya, apakah tadi malam kamu sempat berhubungan? Naam, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasul berdoa, barakallahu fi lailatikuma, mudah-mudahan malam kalian tadi malam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak lama Ummu Salamah mengandung lagi, hamil lagi atas hubungan malam itu. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa lahirlah seorang laki-laki dari rahim Ummu Sulaim yang bernama, anak laki-laki bernama Abdullah. Dan Abdullah ini menjadi anak yang lebih baik, lebih bagus, lebih hebat dari anak pertama yang meninggal, yaitu Talha. Bahkan Abdullah ini mempunyai keturunan 9 orang anak, kulluhum qurra'un al-Quran. Semuanya adalah ulama, semuanya adalah ahli Quran. Ahli Qurannya sahabat tabi'in. Jadi faham sak tafsir yang ngoten. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa ketika musibah itu menimpa, maka kita harus menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik. Kemudian ada juga kisah, yang ini kisah nyata. Seseorang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Di Damaskus ada seorang ulama yang bernama lupa kula, dan beliau mengasuh suatu majelis taklim di dalam masjid yang bernama At-Taubah. Dan ulama ini, syekh ini mempunyai seorang santri. Singkat cerita, santri ini tidak makan sampai 3 hari, kehabisan bekal. Mau minta syekhnya bernama Syekh Salim Al-Masuti, minta makan malu. Kemudian si santri ini punya ijtihad, kalau sudah kelaparan seperti ini, sesuatu yang haram itu bisa jadi halal. Kemudian ternyata di kamarnya yang ada di lantai 2 itu menyengat bau masakan. Dicarilah sumber masakan tersebut, ternyata di tetangganya. Dia lewat atas, kemudian lewat atapnya rumah tetangganya, kemudian turun di tempat jemuran. Ternyata sepi, tidak ada orang. Setelah di tempat jemuran, dia masuk ke dapur. Ternyata di dapur itu wonten panci yang isinya adalah gulai. Ternyata gulai terong. Ini kisah nyata.
Kemudian diambillah gulai terong tersebut, satu terong, kemudian digigit, dicakot, dikunyah, lalu muncul kesadaran bahwa ini tidak baik. Saya ini seorang santri, saya ini pekerjaannya adalah ngaji, berzikir, wiridan kepada Allah, kok sampai melakukan seperti ini. Langsung dibuang, dilepeh panganan itu. Langsung dia bertekad, biar aku mati, biarlah yang penting tidak kemasukan makanan haram. Kembali naik ke atas ke masjid, ternyata Syekh Salim Al-Masyuti sudah mengadakan pengajian. Kemudian dia bergabung ikut ngaji di majelisnya Syekh Salim Al-Masyuti. Karena beberapa hari sudah tidak makan, kelaparan, akhirnya dia tertidur dalam duduknya waktu ngaji tersebut. Bangun-bangun pun sepi, buyar kabeh punantian. Tinggal Syekh Salim Al-Masyuti, enten di depannya ada seorang perempuan bercadar dan ada seorang tua kakek-kakek pinggir lawang. Lajeng santri ini diceluk kalih Syekh Salim Al-Masyuti, ta'al ya walad, wahai anakku, kesini kamu. Moro. Setelah sampai di depan Syekh Salim Al-Masyuti, ditakoni, amakmu pengen kawin apa ora? Si anak ini nggak bisa jawab. Amakmu pengen kawin apa ora? Nggih pengen, Syekh, tapi kula niki nyukupi kebutuhan kula piyambak mawon mboten saged. Akhirnya dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Masyuti, anakku, ini ada seorang perempuan, dia masa iddahnya sudah habis, dia ditinggal suaminya sudah lama, tidak punya siapa-siapa dan ditinggali warisan banyak oleh suaminya. Dia butuh seorang suami yang bisa mengayominya. Orang satu-satunya adalah pamannya itu. Kamu mau mengawini dia? Terdiam juga. Saya nggak punya untuk mahar mas kawin, wahai Syekh. Akhirnya Syekh Salim Al-Masyuti mengambil uangnya, ini tak berikan kepada kamu untuk mas kawin. Akhirnya diakadkan, dicarikan saksi, diakad nikahkan. Setelah akad nikah, si perempuan ini disuruh membawa suaminya tersebut, suami barunya tersebut, udah bawa pulang. Ternyata rumahnya tidak jauh dari masjid. Rumah itu masuk ke rumahnya dan ditawari makan oleh istrinya. Suamiku, kamu mau makan? Iya, aku lapar. Langsung masuk ke dapur. Kaget bukan kepalang, ternyata dapur itu adalah dapur yang tadi dia masukin lewat atas. Kemudian istrinya mengatakan, siapa ini ya yang buka panciku? Innalillah, ini ada makanan yang tercecer di bawah. Langsung si santri ini menangis, ya Allah, istriku mohon maaf. Cerita, yang menceritakan awal sampai akhir kejadiannya. Akhirnya istri tersebut memahami dan dia mengatakan, wahai suamiku, subhanallah, atas sifat amanah yang kau lakukan, kau tinggalkan perkara yang haram. Tadinya terong itu haram dan engkau meninggalkannya, tidak mendahulukan nafsumu, akan tetapi kau dahulukan ilmu dan akalmu, kau bertakwa kepada Allah. Sekarang tidak hanya terong itu yang dihalalkan oleh Allah, tapi pemilik terong dan semua yang dia punya dihalalkan oleh Allah untukmu. Subhanallah. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang meninggalkan suatu yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diganti perkara yang haram yang dia tinggalkan tersebut dengan sesuatu yang halal yang lebih baik daripada perkara haram tersebut. Mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi kita semakin taat kepada Allah,
semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati wa 'ala alihi washabbihi wasallim tasliman katsira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ain waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir 'alaina wa ardina warḍu 'anna. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala taslub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.